Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya Nadia Nurul Aini selaku salah satu kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan pembelajaran daring. Nah, untuk anggotanya dari kelompok 7 sendiri ada saya sendiri, Nadia Nurul Aini dengan NPM terakhir 046, kemudian ada Zidni Ilman NPM terakhir 022, kemudian ada Fadila Rahma NPM terakhir 100. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai Google Classroom. Nah, mungkin buat teman-teman sudah tidak asing mengenai Google Classroom ya. Kemarin pada saat pembelajaran yang dilakukan secara daring saat kuliah semester 1, semester 2 sudah menggunakan aplikasi ini untuk menunjang kegiatan pembelajaran ya. Nah, di sini Google Classroom itu apa sih? Nah, Google Classroom sendiri merupakan aplikasi pembelajaran virtual yang dikeluarkan oleh Google. Nah, Google Classroom ini juga memiliki keunggulan. Untuk keunggulan dari Google Classroom, yang pertama ada kemudahan untuk mengakses aplikasi, yaitu melalui gawai atau telepon pintar yang dimiliki oleh guru maupun siswa. Yang kedua, aplikasi ini memungkinkan dosen untuk mengirim tugas kepada seluruh siswa secara cepat dalam satu kali klik. Di sini bukan hanya dosen, tapi guru juga bisa ya. Dan yang ketiga, keunggulannya adalah guru dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai ruang diskusi dengan siswa secara bersamaan, sehingga guru atau dosen dapat memantau aktivitas belajar siswa. Dan untuk keunggulan yang keempat, melalui Google Classroom, guru dapat menginstruksikan, menetapkan, dan membicarakan dengan siswa secara daring di waktu yang sama secara bersamaan atau kelas virtual. Nah, selanjutnya, adapun cara penggunaan Google Classroom. Nah, cara penggunaannya ada beberapa ya. Yang pertama, login itu masuk ke aplikasinya gitu ya. Yang pertama, buka aplikasi perambahan website atau browser di komputer, PC, atau laptop, atau bisa juga melalui gawai, dan masuk ke laman http www.classroom.hsks.sch.id. Kemudian yang kedua, klik tombol buka kelas untuk masuk ke laman login akun Google. Nah, di situ sudah ada tampilannya ya. Nanti bisa mengeklik yang warna biru di tengah itu. Kemudian langkah yang ketiga, join atau create the class. Nah, di sini dengan cara klik pada tanda plus yang sudah diberi tanda dan pilih yang pertama create class untuk guru membuat kelas baru, dan join class yang digunakan untuk siswa gabung dalam suatu kelas dengan menggunakan kode. Nah, dalam satu akun Google hanya bisa digunakan sebagai guru atau siswa. Kemudian selanjutnya, cara penggunaan Google Classroom yang kedua, membuat dan mengcustom kelas. Nah, di sini create, caranya yang pertama create dan beri nama kelas dengan cara klik tanda plus, lalu pilih create dan beri nama kelas yang akan diampu. Kemudian sudah sama seperti yang ada di tampilan. Kemudian langkah yang selanjutnya, centang pada kotak I have read and understand
the above notice a school with student. Kemudian klik continue. Seperti itu. Dan untuk langkah yang ketiga, beri atau isi nama kelas sesuai dengan yang akan diampu dan keterangan lainnya. Jika sudah selesai, kemudian klik create. Kemudian untuk langkah yang keempat, tunggu beberapa saat, dashboard kelas akan tampil seperti yang ada di bawah ini. Sudah ada tampilannya ya. Dan yang terakhir, select theme upload foto jika ingin mengganti gambar banner dengan pilihan yang disediakan, atau upload dengan foto sendiri ukuran 800 kali 200 pixel. Selanjutnya, cara penggunaan Google Classroom yaitu tentang mengenai melengkapi detail kelas. Yang pertama, tab About. Nah, di sini merupakan tab untuk menambahkan rincian kelas, termasuk deskripsi, silabus, RPP, bahan ajar, mengundang guru lain sebagai tim teaching, dan lain sebagainya. Sudah ada tampilannya di samping di gambar yang atas. Dan kemudian yang kedua, menambahkan detail kelas. Nah, di sini sudah ada gambar konsep sistem informasi kelas. Ada nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 itu bisa diisi dengan deskripsi kelas, dan yang kedua itu ruang kelasnya bisa diisi dengan hari dan jam, begitu ya. Nah, untuk menyimpannya, kembali ke gambar yang ada nomor 1 dan 2-nya. Dan di sini ada beberapa icon ya. Di sini ada save untuk menyimpan perubahan detail kelas, dan guru bisa menambahkan opsional keterangan informasi tambahan ke informasi yang lain, misal di blog guru. Nah, kemudian ada invite teacher. Nah, invite teacher di sini guru bisa mengundang guru lain atau asisten guru melalui email untuk mengurus kelas sebagai tim teaching dan mempunyai hak yang sama, kecuali menghapus kelas. Selanjutnya, cara penggunaan Google Classroom yang selanjutnya ada mengenai menambah material kelas. Yang pertama ada add class materials. Nah, dalam add class material, guru dapat menambahkan file-file sebagai resource kelas seperti silabus, rencana pembelajaran, tata tertib kelas, kontrak kuliah, materi, link sumber informasi lain, dan lain sebagainya yang bisa digunakan terus sepanjang tahun untuk kelas-kelas tahun berikutnya. Nah, dengan bagaimana sih caranya untuk add class material? Nah, caranya dengan memberi keterangan dengan cara klik add class material. Nah, bisa ditampilkan di gambar berikut. Nah, di sini bisa klik add class material, kemudian beri keterangan title filenya, kemudian upload file dari komputer atau Google Drive, YouTube, dan link ke laman web yang lain. Selanjutnya bisa di-post. Seperti itu ya. Selanjutnya ada cara penggunaan Google Classroom dan menambah siswa. Yang pertama, menambah siswa dengan kode kelas. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang nomor 1 itu gambar yang sebelah kiri. Ketika membuat kelas baru di Google Classroom, akan membuat kode kelas yang bisa digunakan untuk bergabung masuk ke dalam kelas, terdiri dari 7 digit yang bisa ditemukan pada tab Students. Nah, di sini di gambar yang sebelah kiri ya. Untuk yang kedua, siswa join ke dalam kelas. Nah, nanti bisa diperhatikan gambar sebelah kanan. Nah, di sini guru memberikan kode kelas ke siswa dan ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, buka Google Classroom,
bisa melalui website. Kemudian yang kedua, klik tanda plus pada kanan atas halaman untuk join kelas, dan kemudian masukkan kode dan klik join. Nanti tampilannya akan seperti gambar sebelah kanan. Selanjutnya ada stream. Nah, stream sendiri merupakan tempat guru untuk melihat dan menambahkan pengumuman tugas, topik, diskusi, dan komentar. Nah, di sini ada 3 gambar. Nah, stream ditunjukkan oleh gambar yang pertama. Kemudian gambar yang selanjutnya untuk menambahkan konten pada stream seperti pada gambar di sebelah kiri yang atas, bisa klik tanda plus pada bagian kanan bawah layar yang ada di monitor maupun di gadget, seperti itu ya. Kemudian setelah mengklik tanda plus pada bagian kanan bawah, akan menemukan satu announcement. Announcement sendiri atau pengumuman merupakan cara yang baik untuk berkomunikasi dengan siswa, kemudian berbagi update, pengingat, dan kelas umum atau pengumuman kampus lainnya. Kemudian yang kedua akan menemukan assignment. Assignment sendiri merupakan konten untuk membuat tugas digital dengan batas waktu, tanggal, jam, dan tanpa kertas. Kemudian untuk yang ketiga ada question atau diskusi yang merupakan konten untuk mengajukan pertanyaan dengan jawaban singkat atau pilihan ganda untuk siswa agar bisa dibuat bahan diskusi. Selanjutnya ada response. Nah, di sini pada konten ini menggunakan kembali pengumuman sebelumnya, tugas atau pertanyaan yang sama di kelas lain untuk menghemat waktu. Nah, apabila ingin menambahkan konten lain, bisa mengklik beberapa icon yang ada di gambar bagian bawah. Yang pertama itu ada file attachment dari komputer, kemudian yang tengah logo dari Google Drive. File yang tersimpan di Google Drive bisa dimasukkan dari situ. Kemudian ada video YouTube, bisa dimasukkan ke situ. Kemudian yang terakhir ada web link. Selanjutnya ada penggunaan Google Classroom, yaitu membuat announcement dan question. Nah, di sini ada cara membuat atau create announcement. Nah, di sini bagaimana caranya? Yang pertama, klik icon plus pada pojok kanan bawah monitor yang tadi ada di depan, kemudian klik create announcement, kemudian tambahkan teks pada pengumuman, kemudian setelah menambahkan teks, pilih kelas-kelas yang bisa melihat pengumuman. Selanjutnya bisa ada file atau link sebagai lampiran bisa ditambahkan. Kemudian jika ada file bisa ditambahkan melalui icon yang ini. Kemudian klik pause akan tampil di stream. Nah, kemudian bisa klik pause yang bisa ditampilkan di stream, dan schedule akan tampil sesuai jadwal waktu yang ditentukan. Save draft akan ditampilkan lain kali. Kemudian yang kedua ada create question atau untuk diskusi dengan cara yang pertama sama seperti membuat create announcement. Klik icon plus pada pojok kanan bawah pada layar monitor, kemudian klik create question. Kemudian langkah selanjutnya tambahkan teks pertanyaan dan pilih kelas. Untuk langkah selanjutnya tentukan tanggal terakhir sebuah pertanyaan atau diskusi. Untuk selanjutnya bisa pilih jenis pertanyaan dengan jawaban singkat atau pilihan ganda.
Selanjutnya, jika ada file atau link sebagai lampiran bisa ditambahkan di sini. Selanjutnya, klik Alt. Di sini akan tampil di stream. Schedule akan tampil sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Dan untuk option ada student can reply to each other. Nah, di sini siswa bisa membalas jawaban temannya. Dan ada option do. Yang kedua, student can edit answer. Nah, bisa ditemukan di sini ya, di bagian yang telah diberi tanda merah. Di situ siswa dapat mengedit jawaban. Nah, selanjutnya membuat assignment. Nah, di sini membuat assignment. Bagaimana cara membuat assignment? Bisa dengan create assignment. Di sini klik tanda plus pada pojok kanan bawah monitor, kemudian klik create assignment. Kemudian tambahkan teks. Perintah penugasan. Selanjutnya pilih kelas-kelas yang bisa melihat penugasan. Selanjutnya tentukan tanggal berakhirnya penugasan. Bisa di sini. Kemudian jika ada file atau link sebagai lampiran juga bisa dilampirkan. Di sini, mohon maaf. Kemudian selanjutnya klik assign akan tampil di stream di sini. Apabila saya diklik, maka assignment ini bisa tampil di stream. Schedule akan tampil sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk option melampirkan file bisa di bagian sini atau sini ya, sama saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada student can view file. Nah, di sini siswa hanya bisa melihat file. Kemudian yang kedua ada student can edit file. Di sini siswa bisa mengedit file. Selanjutnya pilihan yang ketiga ada make a copy for each student. Nah, di sini siswa mendapat file copy masing-masing. Selanjutnya memanagement assignment. Bagaimana cara manajemen assignment? Yang pertama, klik more action untuk move to top, kemudian edit, delete, dan copy link. Selanjutnya, langkah selanjutnya, klik untuk melihat jumlah mahasiswa atau siswa yang sudah selesai mengumpulkan tugas, yang belum dan sudah diperiksa, serta diberi penilaian. Selanjutnya, menambahkan komen pada tugas sebagai pengingat. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Untuk memberikan komentar bisa di nomor 3. Nah, untuk selanjutnya kumpulan tugas siswa yang akan dan sudah diperiksa, kolom untuk memberi penilaian pada siswa. Mohon maaf, untuk yang keempat yang di sini itu merupakan kumpulan tugas siswa yang akan dan sudah diperiksa. Untuk yang kelima, ini kolom untuk memberikan penilaian pada siswa. Selanjutnya, cara penggunaan Google Classroom yaitu bisa digunakan untuk penilaian assignment dan question. Nah, di sini isi nilai dengan angka antara 0 sampai 100. Nilai maksimal bisa diedit. Kemudian yang kedua, beri centang pada kotak tiap mahasiswa yang sudah diberi nilai. Selanjutnya, klik return untuk mengirim nilai ke akun mahasiswa masing-masing. Yang keempat, upgrade jika ingin mengaktifkan fitur penilaian dan merubah nilai maksimal. Selanjutnya, download rekap nilai. Nah, di sini semua nilai tugas dan pertanyaan yang diberikan akan dikopi ke Google Drive dalam bentuk sheet. Kemudian, download semua nilai
dalam bentuk file CSV dibuka dengan Excel. Nah, download hanya tugas yang sedang dibuka saja pada format CSV. Selanjutnya bisa dilihat hasil penilaiannya. Nah, untuk selanjutnya ada view assignment dan question. Di sini review assignment dan question, semua listnya kembali ke dashboard dan pilih menu. Kemudian klik yang pertama bisa to review, menampilkan semua list penugasan dan pertanyaan yang sudah selesai diperiksa, dinilai atau belum. Kemudian ada reviewed, menampilkan semua list penugasan dan pertanyaan yang sudah direview. Kemudian yang ketiga ada keterangan titel, tugas, kelas, dan jumlah mahasiswa yang sudah menyelesaikan serta yang belum. Kemudian ada yang keempat, ada mark as review. Di sini gunakan menu more action untuk menandai tugas dan pertanyaan yang sudah direview. Selanjutnya ada komunikasi yang dapat dilakukan di Google Classroom. Nah, di sini yang pertama private comments versus class comment. Di sini dalam kelas Google Classroom ada dua jenis komen. Yang pertama private comment dan class comment yang akan terlihat semua penghuni kelas. Ini diberi label dengan jelas di ruang komentar, tapi mahasiswa harus memperhatikan, pastikan untuk terus memberikan arahan atau saran yang jelas ke tempat yang Anda ingin mereka berkomentar. Selanjutnya ada komen mahasiswa. Nah, di sini di setiap kelas komen yang dibuat oleh mahasiswa bisa diatur dengan menu more action. Nah, di menu more action ini ada beberapa. Ada move to top, delete, copy link, mute, due dan lain sebagainya. Nah, di sini move to top memindahkan urutan paling atas. Kemudian yang kedua ada delete, itu menghapus. Yang ketiga ada copy link atau menyalin link URL komen. Selanjutnya ada mute, pembatasan pada mahasiswa tidak bisa melakukan post, komen, atau melihat tugas temannya, tapi tetap bisa submit tugas. Untuk yang selanjutnya ada automate action. Nah, di sini Google Classroom otomatis akan mengirim notifikasi lewat email dan aplikasi di Android setiap post, assignment, question, dan announcement yang dibuat dalam kelas. Dan notifikasi ini bisa dinonaktifkan. Selanjutnya, mengirim email ke mahasiswa. Di sini dosen juga bisa mengirim email secara langsung bersamaan atau beberapa mahasiswa tertentu melalui tab saja. Dan di sini guru juga bisa mengirim email kepada siswanya. Nah, selanjutnya ada integrasi Google Calendar. Nah, di sini Google Classroom menampilkan kalender. Nah, Google Calendar terintegrasi dalam Google Classroom yang memudahkan dosen atau mahasiswa untuk melihat batas tanggal pengumpulan tugas dan event-event lainnya dalam satu lokasi. Setiap tugas dengan batas tanggal tertentu akan otomatis ditambahkan ke Google Calendar. Selanjutnya ada, nah, bagaimana cara membuka kalendernya? Yang pertama bisa buka menu utama, kemudian pilih kalender, dan kemudian berikutnya akan keluar tampilan kalendernya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada struktur folder Google Drive. Nah, di sini folder Google Drive itu bagaimana sih saat dosen dan mahasiswa terhubung ke Google Classroom, secara otomatis akan dibuatkan struktur folder Google Drive otomatis yang membuat dosen dan mahasiswa terbantu. Di dalam Google Drive sendiri akan menemui yang satu akan menemui beberapa. Satu, folder master dengan nama Classroom. Kemudian yang kedua, di dalam Classroom terdapat subfolder dengan nama-nama kelas yang dibuat oleh dosen pengampu.
Kemudian yang ketiga, folder dengan nama tugas yang berisi file-file tugas mahasiswa akan tersimpan di dalam folder kelas. Nah, selanjutnya ada navigasi. Nah, navigasi sendiri di Google Classroom di home page. Ada home page. Nah, Classroom homepage itu terdiri dari link menuju dashboard kelas, kemudian link membuka folder kelas, dan more action menu untuk memindahkan urutan posisi kelas, mengganti nama, dan mengarsip kelas. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, arsip. Nah, jika kelas sudah selesai tidak digunakan lagi, guru atau dosen bisa memindahkan kelas ke bagian menu arsip kelas atau diarsipkan. Kemudian ada restore. Nah, di sini jika kelas dibutuhkan lagi bisa dilakukan dengan membuka menu dan pilih restore. Selanjutnya ada delete. Nah, di sini jika kelas sudah benar-benar selesai tidak dibutuhkan lagi serta ingin dihapus, sebelumnya kelas harus diarsip dulu, lalu masuk ke menu archive classes, klik more action menu dan pilih delete. Maka secara otomatis kelas akan terhapus. Mungkin untuk penggunaan Google Classroom bisa diakses di link YouTube di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan banyak kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.